Bukan masalah berapa kali kita jatuh. Seperti saya sudah jatuh di MLM belasan kali. Yang paling penting adalah berapa kali kita bangkit. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto dan hari ini gue dalam seri profesi dan hari ini gue bersama dengan partner gue yaitu Juliana Tan, welcome back to our channel buat yang baru ya, baru nemu channel ini. betul. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan bantu sebarkan ya guys ya. Karena banyak sekali informasi berharga yang kita bisa dapat dari channel YouTube ini ya. Pada video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya, karena dia telah sukses membesarkan sebuah produk di Kanada ya guys ya. Mari kita sambut Mike Suryadi. Thank you. Kan seperti biasa ya, ada pepatah berkata kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi kita kalau nggak ada perkenalan tuh nggak enak Mike. Jadi boleh kenalin dulu nggak secara singkat? Lu di sini tuh dari tahun berapa, udah berapa lama di sini, dan juga dulunya di Indonesianya di mana gitu. Ya, nama saya Mike Suryadi. Saya datang Kanada itu tahun 2005. Jadi udah 16 tahun. Saya asalnya dari Jakarta. Jadi ya waktu masih umur 20-an ya saya juga nggak bawa uang banyak ya. Sebagai orang perantau kan pasti uangnya pas-pasan. Jadi uang saya ya cukup untuk setahun. Jadi saya bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Coba mencoba nasib di negeri seberang. Waktu itu saya datang sendirian, istri belum datang karena istri belum dapat PR application-nya. Jadi ya udah saya bekerja sampai berapa pekerjaan saya udah lalui, sampai pernah nganter koran juga pernah, diomelin bos juga pernah, ditabok bos juga pernah, udah dipecat berkali-kali, sampai pernah juga hidup bukannya nggak punya uang, jadi tabungan saya pun minus gitu. Jadi hidup dari paycheck ke paycheck gitu, itu udah saya alamin juga. Dan bayar kredit card juga pernah nggak bisa mampu ya, itu semua suka duka di negeri seberang saya udah alamin ya. Jadi memang itu setelah 16 tahun saya melihat balik ya itu perjalanan kisah jatuh bangun saya di Kanada sampai hari ini. Pindah ke sini masih muda banget ya, maksudnya jarang-jarang ya, kecuali datangnya sebagai student itu lain soal, itu pasti datang umur 18-an, early 20 gitu. Kamu statusnya waktu itu sudah menikah berarti ya, udah menikah. Baru menikah, terus ke sini sendirian, istri ditinggal, kasihan ya, aduh. Karena imigrasi kan nggak bisa kalau istri belum mendapatkan PR ikut suami, jadi dia harus disponsor dulu. Jadi mau nggak mau saya yang pergi dulu ke Kanada mengadu nasib di sini, sekalian mensponsori istri. Iya. Ini yang menarik guys dari video kali ini ya. Orang biasa akan tampilkan kesuksesannya dulu, tapi ini udah tampilkan yang pahit-pahitnya dulu nih guys ya. Jadi memang Kanada nggak selalu seindah yang kalian lihat di sosial media ya. Dari pemandangannya yang cakep-cakep, tapi juga ada babak belurnya juga dari kita yang ada di sini gitu ya. Bener nggak Mike? Iya, berapa kali saya sampai mikir, aduh saya di Indonesia ini sudah enak. Kerjaan saya di perusahaan besar. Udah nggak mungkin dipecat deh, ibaratnya sampai kita pensiun gitu kan. Nggak mungkin dipecat. Sampai di sini, aduh kerja mulai dari nol lagi, nganterin koran, bangun jam 4 pagi, sampai nginjak lumpur. Aduh susah deh. Saya berasa kok hidup keras sekali ya di negeri orang ya. Berkali-kali saya pengen pulang ke Indonesia, tapi ya inilah iman kan. Iman ya selalu kita bilang, udah kalau kamu sudah beriman di negara itu, sampai sukses baru pulang. Jadi saya sampai nggak punya uang, 8 tahun saya baru pertama kali pulang Indonesia. Jadi tahun 2013 itu pertama kali, setelah 8 tahun tinggal di Kanada, saya kumpulin, sisihin uang, baru punya uang, baru pulang ke Indonesia. Karena saya nggak punya uang sama sekali. Sampai saya nggak bisa ambil vacation kalau lagi match break. Saya lihat teman-teman kantor saya pada match break, aduh enak sekali ya. Saya nggak bisa karena kan saya harus kerja gitu. Jadi nggak punya ekstra uang untuk nikmatin match break. Summer pun saya nggak pernah libur. Jadi selama berpuluh-puluh tahun saya tuh kerja terus sudah kayak kuda perah gitu. Nah, dari tahun 2005 sampai dengan sekarang nih ya, berarti dalam 16 tahun ini, karir terakhir yang lu jalanin saat ini tuh apa sih? Nah, ini sebenarnya uniknya di sini. Jadi sebenarnya tahun 2005 sampai di Kanada, ya seperti layaknya imigran kan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Akhirnya tahun 2006,
saya diperkenalkan oleh suatu MLM dengan huruf M depannya. Itu besar di Amerika. Jadi setelah saya join, setelah keluar sekitar $700, ya saya coba jalanin. Karena saya tuh memang ahli MLM. Dari saya kelas SMA 1 atau 2, itu saya sudah merekrut satu kelas saya 40 orang. Sampai semuanya join, perusahaan A depannya. Jadi semua sudah join dan saya tuh udah berkali-kali ikut MLM. Jadi saya tuh ahli MLM, tapi ahli MLM yang gagal. Dalam arti saya nggak pernah sukses. Selalu bawa orang join gagal, bawa orang join gagal. Jadi track record saya tuh sudah jelek. Jadi pada waktu saya join yang tahun 2006 ya tidak berhasil lagi. Jadi 2006 saya udah putuskan, sudahlah, memang MLM itu bukan bidang saya, ya kan. Ada orang yang sukses di MLM, banyak juga yang gagal. Mungkin salah satunya saya. Maksudnya dari tahun 2006 sampai ke sekarang, jadinya lu saat ini sudah kerja full time MLM, atau lu juga ada karir yang lu full timein dan lu side jobnya MLM, atau kurang lebih gimana tuh gambarannya? Oke, jadi setelah 2006, setelah gagal lagi, saya udah putuskan, udahlah, saya sudah tidak akan menyentuh yang dunia MLM. Jadi setelah itu saya kerja layaknya seorang imigran yang baru sampai Kanada, ya pasti cari kerja mulai dari nol. Jadi yang dibilang pengalaman saya di Indonesia yang sudah 5 tahun di Indonesia bekerja di marketing di bagian graphics design sampai sini tidak dipakai. Jadi saya mulai kerja dari saya pernah jadi data entry, kerjanya itu jam 8 malam sampai jam 12 pagi tengah malam. Setiap hari kayak gitu sampai tangan saya itu carpal tunnel sampai udah sakit gitu. Nah, saya pikir aduh kalau saya masih muda aja udah carpal tunnel, nanti gimana saya udah berumur. Akhirnya saya coba cari kerja lagi di printing company, jadi tukang masukin percetakan gitu kan, di printer keluar saya masukin ke box, taruh di skid. Ya seperti itu, kerjanya mesti pakai sepatu besi. Jadi saya pikir, waduh saya di Indonesia nggak pernah nih pakai sepatu besi. Sampai di Kanada pakai sepatu yang ujungnya besi. Ya udah saya jalanin, namanya kita merantau ya kan. Akhirnya saya masuk ke dunia printing. Setelah masuk ke dunia printing ya saya belajar programnya, tapi tidak bisa dipakai program-program dari Indonesia. Kalau Indonesia pakai misalnya program Adobe, sampai di sini itu Adobe nggak dipakai. Jadi saya mulai belajar lagi, akhirnya sampai diomelin bos saya, sampai satu ketika dia tanya saya, Mike, kamu kerja ini berapa jam sih? Kerjain satu project ini? Ya 4 jam. Hah, 4 jam? Orang yang dulu tuh cuma 15 menit, kamu 4 jam. Jadi dia bilang, kamu di sini datang, saya rugi setiap hari. Akhirnya saya di situ cuma bertahan 6 bulan. Terakhir saya dikeplak palanya pakai kertas, tapi nggak ada employee, jadi saya nggak ada saksi. Ya udah sejak itu saya bilang ya udahlah Tuhan, mendingan kirim saya ke tempat pekerjaan lain. Akhirnya saya dipecat, pindah lagi. Jadi saya dipecat tuh udah sering di Kanada. Jadi ya memang itu pengalaman saya sampai satu hari saya di percetakan ini udah lama juga. Akhirnya perusahaannya tutup. Setelah kerja kurang lebih 3 tahun lebih, saya berpikir itu tahun 2006 sampai 2009, wah ini pekerjaan terakhir saya. Saya pikir gitu karena perusahaannya ini multinasional, karyawannya ribuan gitu. Saya pikir udah ini pekerjaan terakhir saya. Tahun 2009 kita tahu kan yang financial crisis 2008, akhirnya satu departemen layoff termasuk saya. Nah, di situ saya berasa aduh, kok hidup di negara orang seperti ini ya, jatuh bangun. Saya tuh memang sudah dari dulu pengen punya suatu bisnis gitu ya. Jadi saya pengen punya apa aja, toko kopi atau breakfast gitu. Saya pengen, tapi kendalanya di Kanada kan bukan seperti di Indonesia ya. Kita bisa buka di ruko, nggak usah minta izin. Kalau di sini itu banyak license, izin, permit, terus desain di dalam dapur itu semua mesti di-approve. Jadi saya nggak punya uang, dari segi uang di situ saya nggak punya. Jadi ya terpaksa saya terlibat dalam dunia pekerjaan employee. Sampai tahun 2011, sampai sekarang saya masih di perusahaan yang sama, di perusahaan percetakan gitu. Nah, setelah itu ya udah saya putuskan sebagai employee aja. Makanya saya setelah 20 tahun lebih saya hidup tuh tanpa impian. Jadi saya nggak menjelekkan employee, tapi saya sendiri kan juga masih employee. Dan saya berasa kalau kita seorang employee, dreams kita itu cuma weekend. Impian-impian kita itu cuma weekend. Karena Senin sampai Jumat udah kayak robot. Bangun pagi jam 6, pulang jam 7 malam, masak, cuci piring, tidur. Bangun pagi setiap hari Senin sampai Jumat gitu.
Jadi saya berasa, ya sudahlah, impian saya cuman weekend, party sama teman gereja, ada fellowship di gereja. Ya seperti itu aja hidup saya udah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya tahun 2018, teman saya itu datang ke rumah, perkenalkan yang namanya perusahaan A ya dari Korea Selatan. Akhirnya saya udah bilang ke teman saya, aduh maaf deh kalau suruh involve di perusahaan seperti MLM ini, saya tidak tertarik. Tapi kalau suruh beli produknya, oke, saya nggak masalah. Karena istri saya suka produk-produk yang natural herbal. Karena produk mereka mayoritas natural herbal. Ya udah kita beli. Singkat cerita, akhirnya saya dipaksa join sama istri saya. Saya bilang, ya udah kalau kamu yang join, kamu aja yang pakai namamu. Saya sudah tidak mau sentuh-sentuh. Jadi tahun 2006 tuh saya udah trauma, saya udah nggak mau lagi. 2018, nah saya mulai akhirnya terlibat karena produknya itu memang kita cintai. Jadi setelah 2 minggu itu ya mulai saya pelajarin sistemnya, ternyata ini berbeda dari yang udah belasan MLM yang saya sudah gelutin sebelumnya. Jadi sampai saat ini saya masih part-time di MLM tersebut, tapi saya masih sebagai pekerja employee. Oke, jadi gini ya guys, buat yang nonton dan mungkin waktu kalian klik ini kan kalian juga udah lihat judulnya ya, profesi orang Indonesia di Kanada, yaitu multi level marketing gitu loh, MLM lah gitu. Dan pasti sebagian besar dari kita udah tahu MLM itu apaan ya, karena di Indonesia juga umum, juga banyak, apalagi sekarang gitu ya, juga banyak beberapa MLM company yang run di Indonesia. Nah, mungkin yang banyak orang suka tidak tahu itu ternyata di Kanada tuh juga ada gitu loh. Juga ada dan ada orang-orang real yang juga menjalani gitu loh. Nah, kenapa kita kemudian undang Mike? Karena Mike itu setahu kita adalah salah satu yang serius menjalani profesi ini. Kalau sebagian besar orang kan mungkin sekedar cuma suka produknya, dia pakai, terus karena mau beli lagi harus maunya harga member, akhirnya mereka join. Tapi that's it, just that gitu loh, nggak sampai dijalanin sebagai profesi benar-benar gitu loh. Nah, Mike ini salah satu yang menjalani. Makanya kita juga pengen tanya-tanya ya, karena kan kalau dari sisi bisnis ini kayak gimana sih? Nah, itu yang kita pengen cari tahu gitu dari si Mike gitu. Kemudian begitu kamu akhirnya menggeluti MLM ini, apakah karena dia itu unlimited salary atau bagaimana sih? Apa core yang kenapa kamu mau gitu terjun di bidang ini? Ditambah dari yang kamu masih employee sekarang di perusahaan percetakan. Jadi background cerita waktu saya 2006, itu saya hidupnya di satu kamar apartemen, one bedroom apartemen. Jadi setelah hampir 10 tahun saya tinggal di apartemen yang satu kamar. Luasnya kecil, 500 square feet. Itu mungkin sekitar berapa tuh? 20 meter persegi mungkin kalau dikonversi. Dan anak kami cuma satu. Ya, untungnya cuma satu. Ya, tapi dia tidur satu kamar dengan kita. Tapi semakin dia berumur kan semakin besar gitu. Jadi kan nggak mungkin lagi kita bisa beli kondominium atau apartemen yang 2 kamar karena harganya sudah 40% lebih mahal. Jadi dalam hati saya seorang pekerja, nggak mungkin saya bisa ibaratnya beli rumah deh. Nggak usah muluk-muluk lah, beli kondo yang 2 bedroom juga saya udah nggak mampu. Jadi karena hidup saya tuh sudah tanpa impian, ya sudah, saya dalam hati saya ngomong, ya kalau saya sampai meninggal sampai umur 65 di sini, meninggal di apartemen ini juga saya sudah ikhlas gitu. Karena ya itulah, kalau kita hidup tanpa impian, kita tuh intinya tidak ada kemauan untuk berjuang lebih keras. Padahal sebenarnya kita tuh sudah ditentukan sama Tuhan. Di dunia ini tuh bukan cuma sebagai orang yang kerja 40 jam seminggu, udah sampai meninggal, sampai tua meninggal gitu kan. Sebenarnya kita punya purpose yang udah ditetapkan oleh pencipta kita sendiri. Nah, itu yang saya hilang setelah 20 tahun menggeluti dunia pekerja gitu. Sampai satu hari, ya itu yang saya bilang tadi waktu saya hidupnya paycheck to paycheck, kan kita tahu ya kalau saya sendiri waktu masih kuliah, saya nggak pernah tabungan tuh sampai 0. Nah, ini di Kanada bukan nol lagi, minus. Sampai bank bilang, kamu utang kita loh. Saya sampai kaget gitu. Aduh, itu adalah titik poin, turning point saya. Jadi saya bilang ke diri saya tidak pernah lagi mau hidup dalam seperti ini, kondisi kurang uang seperti ini. Apalagi di negeri orang.
Kalau di negeri sendiri, gampang. Kita bisa telepon orang tua kita, saudara kita, pasti pada bantu. Di Kanada, kita yang susah. Itu ibaratnya teman juga tutup sebelah mata. Ya kan? Saya intinya tidak mengandalkan siapa-siapa di Kanada. Hanya cuma ngandelin Tuhan ya. Tuhan, saya minta tolong. Ya Tuhan, ini segini tabungan saya udah nggak punya lagi. Akhirnya, tahun 2018, itu saya sudah pengen buka bisnis. Kecil-kecilan lah. Saya pengen buka coffee shop. Ya nggak harus yang mega, pokoknya asal ada di satu corner gitu saya udah happy. Tapi memang Tuhan tuh baik. Jadi waktu saya cari tempat, itu agent nggak ada yang kontak balik kita. Sepertinya kayak jalan ditutup sama Tuhan. Saya udah kontak agent yang lain. Saya minta tolong dihubungin kalau ada lokasi yang bagus. Nggak dihubungin juga. Padahal saya bilang, saya bukan nggak punya uang, saya bisa rent saat ini saya juga bisa. Saya bilang, saya udah kumpulin gitu. Akhirnya dia bilang nggak bisa, nggak ada jawaban. Ya sudah, akhirnya saya pikir memang Tuhan nggak berkenan. Tuhan tutup pintu itu, Tuhan buka pintu yang lain melalui MLM yang ditawarkan pada saya Agustus 2018. Nah, di sini MLM tersebut ini tuh nggak hanya mengajarkan tentang materialistik. Kebanyakan dari MLM apa? Ditunjukkannya semua ke uang, kemegahan, kekayaan, semua seperti itu kan. Nah, waktu saya menggeluti MLM tersebut, saya belajar satu persatu core value-nya gitu. Jadi core value-nya itu bukan hanya uang semuanya. Kalau semuanya itu hanya uang, dia bilang itu bukan hidup. Hidup itu harus yang balance. Artinya uang kamu cukup, kamu juga bisa mengasihi orang, kamu bisa memberikan donasi, kamu juga bisa volunteer ke lingkungan kamu juga bisa belajar ke diri sendiri. Semuanya itu balance. Nah, di sini saya pelajarin. Mulai dari 2018 saya berasa hidup saya tuh berubah lagi. Makanya saya pernah bilang di salah satu video saya waktu saya direkam di sana, saya bilang, banyak kan orang bilang apa? Life start at 40 kan. Jadi waktu itu memang saya umurnya 41, saya ketemu bisnis tersebut. Jadi saya bilang, hidup saya tuh baru mulai hari ini. Agustus 2018 itu adalah hidup saya yang umur 41, baru saya mulain. Jadi hidup yang udah 40 tahun, itu hanya membuang-buang waktu. Artinya tidak ada yang saya bisa akumulasi, saya bisa banggakan gitu. Hidupnya hanya seperti robot aja setiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, gereja, habis Senin sampai Jumat, seperti itu. Jadi setelah itu saya putuskan, saya nggak mau lagi hidup seperti itu. Dan saya mulai bikin target. Target kecil, target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan, 5 tahun. Saya bikin goal setiap kali. Dan saya berasa, semakin saya bikin target tersebut, satu persatu itu terpenuhi. Dan hidup kami makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Sampai hari ini. Lesson learn satu nih ya, bahwa age is not the problem. Benar nggak? Ketika start dari umur 40 pun juga bisa, benar nggak Mike? Betul, betul. Iya. Nah ini gue pengen tahu sedikit nih ya. Lu kan tadi bilang tuh, tahun 2006 lu udah give up. Ya, akhirnya 2018 lu start lagi MLM. Berarti kan sebenarnya ada trauma dari masa lalu tuh ya. Bagaimana sih lu bisa lepas dari trauma itu dan menjalaninnya gitu? Karena setahu gue tuh nggak gampang gitu. Kita menghadapi suatu trauma di masa lalu tuh nggak gampang, apalagi kalau pahit, bener nggak trauma itu. Tapi lu bisa bangkit gitu. Nah itu lu proses bangkit lu gimana gitu? Nah itu salah satunya yang tadi posisi waktu saya poin tidak punya uang. Di situ saya melihat saya sudah punya keluarga. Kalau saya masih single, nggak punya uang gampang, ya kan, makan Indomie setiap hari masih bisa hidup. Tapi waktu kita sudah punya keluarga, artinya kita punya tanggungan untuk kita bayar mortgage, bayar mobil, bayar cicilan, ini itu kan semua ada tanggungan. Jadi saya dalam hati pikir itu yang kita bilang dengan residual bill, bukan residual bill. Artinya pengeluaran yang akan terus masuk ke diri kita walaupun kita lagi tidur, betul kan? Dia nggak peduli saya lagi jobless, nggak ada kerjaan atau lagi sakit di rumah sakit, itu bill tetap akan masuk. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri, kalau saya nggak membuat suatu residual income, yaitu kebalikannya dari residual bill, yaitu residual income, saya akan hidup seperti robot. Yang ibaratnya bos saya pencet, Senin sampai Jumat, si Mike harus kerja. Kalau nggak kerja, kamu nggak cukup. Kalau tombolnya diangkat, saya nggak cukup. Jadi pada saat itu saya mikir, apa yang bisa membuat passive income atau penghasilan yang bisa masuk waktu saya tidur, itu nggak mudah, apalagi di negeri orang. Kayak seperti banyak
teman-teman saya juga dia punya investasi di properti. Mereka sewain apartemen atau rumah atau kondo, tapi itu kan semua penghasilan belum bersih, betul kan? Kalau sebagai accountant seperti Darwin kan seorang accountant, tahu kan kita ada expense yang masuk dan juga ada income yang masuk, expense keluar. Setelah dideduct itu baru ada profit. Kalau kita masih punya anggunan seperti KPR, mortgage, dan sebagainya, itu belum passive income. Walaupun dapatnya 2.000, tapi setelah potong expense ini, dapatnya paling $100-200. Jadi, saya waktu itu berpikiran ke saya sendiri, saya bikin target. Oke, saya mau membuat ya minimal 1 kali komisi dari perusahaan MLM tersebut. Karena 1 kali komisi aja itu sudah passive income kan? Udah lumayan. Contohnya gini, kalau kita punya 10.000 cash, kita taruh aja di TD Bank, di bank gitu ya, Royal Bank, BMO. Tanya dia, kalau saya punya 10.000, kamu kasih saya berapa setiap bulan? Nggak banyak, paling $2. Untuk dapat bisa 1 komisi di perusahaan tersebut adalah $70. Itu yang paling kecil. Nah, saya udah kalkulasi. Saya harus punya uang 60.000 cash untuk bisa mendapatkan passive income $70. Dalam hati saya nggak punya uang 70-60.000. Jadi dengan target saya kecil waktu itu. Oke lah, saya mau dapat 1 kali komisi di perusahaan tersebut. Karena saya sudah belasan MLM perusahaan, nggak pernah berhasil. Nah itu Darwin, yang saya bilang traumanya. Keluar uang ada, keluar uang pasti ya kan, karena kita berharap bisa mendapatkan penghasilan. Tapi keluar, meeting, ada seminar keluar, tapi nggak pernah dapat penghasilan. Akhirnya trauma. Nah, trauma saya hilang pada saat saya dapat komisi pertama kali. Pada waktu saya bilang ke diri saya sendiri, kalau saya bisa dapat komisi, ini akan saya jalanin serius. Artinya betul-betul ini company bisa menghasilkan passive income untuk saya, kehidupan saya. Akhirnya setelah 2 bulan saya jalanin serius. Serius dalam arti bukan saya jalanin 1 jam sehari, bukan. Saya jalanin seperti orang kerja 8 jam. Jadi setelah saya pulang kerja 8 jam, saya nyetir, karena waktu itu saya tinggalnya di Whitby. Itu nyetir 2 jam, one way. Jadi kalau pulang pergi 4 jam. Setelah 8 jam kerja, plus 4 jam nyetir, aduh pulang tuh rasanya pengen tidur, udah tepar gitu kan. Belum lagi mesti masak, cuci piring. Tapi saya pikir, kalau saya hidup saya seperti ini terus, saya maksudnya nggak menjalankan sesuatu, ya udah sampai umur 60 saya seperti ini. Akhirnya 8 jam setelah istri, anak semua tidur, saya kerja. Saya teleponin semua orang termasuk si Yutan. Waktu itu dia kebagian saya prospek. Bulan November 2019 kalau nggak salah. Jadi saya prospek semua orang termasuk stranger yang di Facebook. Jadi pada saat saya lihat Facebook, saya bukan lihat, oh teman saya kemana ya? Enggak, saya nggak lihat. Saya lihat teman saya, siapa ya yang pentolannya di sini, saya kontak orang itu. Nah itu yang pertama kali memotivasi saya, dan setelah itu juga itu hilang trauma saya setelah saya dapat komisi pertama kali. Jadi memang nggak mudah. Saya nggak bilang semua orang harus menggeluti bidang MLM, karena tidak semua orang dibangun mentalitasnya sebagai seorang bisnis. Karena MLM itu hanya salah satu bisnis. Betul kan? Karena bisnis itu kan banyak macam. Ada sebagai YouTuber seperti ini kan. Ini juga bisnis, betul. Sebagai seorang bisnis yang sukses, kita harus punya apa? Follower kalau di Facebook, di YouTube. Kita harus punya subscriber. Artinya mereka ada konsumen kita. Dan pertanyaan dari semua bisnismen itu semua sama. Berapa cepat kamu menghasilkan uang? Nggak ada yang bilang, oh saya dapat langsung seminggu. Nggak ada yang langsung jawab, oh 2 hari. Nggak ada. Rata-rata tuh 3-5 tahun. Itu perjuangan mereka yang di dunia bisnis. Karena orang tua saya tuh di dunia bisnis. Mereka tidak pernah kerja sebagai pegawai. Jadi saya udah lihat jatuh bangunnya orang tua saya. Nah, itu yang membuat saya punya suatu hari pengen punya seperti mereka, punya bisnis sendiri. Tapi di Kanada tidak mudah. Sampai saya ketemu suatu MLM ini, MLM tersebut betul-betul sistemnya itu bisa membantu kita sukses. Nah, setelah itu saya buktikan 2 bulan, berhasil, saya challenge diri saya lagi. Setelah saya berhasil, saya bisa nggak menjadi seorang master di MLM tersebut dalam 1 tahun. Ternyata nggak sampai 1 tahun, 9 bulan saya sudah mencapai peringkat itu. Dan setelah itu saya challenge lagi tahun kedua. Bisa nggak saya meraih peringkat kedua? Setahun kemudian saya meraih lagi peringkat yang kedua. Jadi saya melihat,
memang ini MLM bukan satu langsung kita intinya kalau sudah join suatu MLM kita langsung meninggalkan pekerjaan. Enggak. Banyak orang pikir, oh Mike, saya harus berhenti dong pekerjaan. Ya enggak, kita tetap mesti kerja. Sembari kerja, kita juga jalanin sampingan kita ini sampai membuahkan hasil. Baru kalau kamu mau keluar, silakan. Menarik ya. Yul, kita belajar lagi nih lesson kedua dari dia nih ya. Berani untuk mencoba kembali mengatasi traumanya, bener nggak? Itu kadang-kadang orang suka males kan, bener nggak? Udah trauma, udah give up, nggak mau coba lagi gitu kan, bener nggak? Jadi kadang-kadang harus ada momen di mana kita berani coba lagi, bener nggak? Betul. Kalau kataku sih selama kita masih hidup ya, kita tuh jangan buru-buru tuh tutup mata atau apa, berilah peluang sedikit karena kita tidak pernah tahu gitu loh. Mungkin momennya lagi nggak pas atau apa, tapi jangan langsung blok. Ini kita ngomong in general ya, bukan dalam hal apapun ya gitu. Kebanyakan orang kan, gue nggak mau pusing dah gitu ya. Jadi belum apa-apa tuh dia udah blok gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu begitu kita lakukan itu, opportunity apa yang sudah ghost gitu loh tanpa kita sadari. Gitu. Ya, betul, saya setuju itu. The thing that I want to ask Mike itu kan yang tadi itu, challenge-nya adalah mengajak orang untuk semua bisnis MLM. Nah, pasti kamu ngalamin kan. Di luar itu apa sih challenging lagi kalau teman-teman yang nonton ini kemudian, wah ternyata ada satu opportunity ya untuk menghasilkan income, gue mau coba jadi MLM juga gitu ya. Terlepas itu mau MLM yang apa, yang jelas mereka harus ada PR-nya, pelajari betul-betul itu perusahaannya bagus atau enggak. Dan kalau tertarik sama apa yang dilakukan si Mike, nanti boleh kontak beliau langsung ya. Apa itu, tapi maksudnya in general, mau bisnis MLM, kan challenge-nya itu ngajak orang susah. Apalagi sih yang kamu bisa share, supaya mereka tuh jadi ada antisipasinya, oh ternyata susahnya ini gitu. Ya, betul. Memang challenge nomor 1 itu waktu kita mengajak orang, apalagi pada saat kita membawa bendera MLM. Karena pasti 99,9% nggak ada MLM. Nggak ada. 99% pasti bilang, enggak, termasuk saya sendiri. Pada waktu teman saya, sponsor saya tawarkan ini untuk join, saya udah tahu. Waktu dia bilang poin, member, aduh sorry deh, tidak tertarik. Karena saya terus terang, saya suami istri udah kerja, udah cukup. Saya nggak perlu ekstra tambahan $70, saya bilang. Saya mau beli is okay. Saya bilang, saya nggak masalah keluar $100 belanja. Tapi setelah saya tolak, ternyata istri saya menerima produknya. Karena produknya ini betul-betul yang memang dia suka. Karena istri saya itu pencinta produk herbal dan natural. Toh kalau dia nggak belanja di produk di perusahaan MLM tersebut, dia akan pergi ke health store, natural health store, dan dia beli harganya 2-3 kali lipat lebih mahal. Jadi setelah saya timbang-timbang gitu, istri mau nggak mau tetap beli karena dia suka. Saya secara pribadi saya benci MLM. Saya tidak suka MLM. Serius. Jadi waktu saya ketemu kata-kata member, poin segala, saya udah tutup sebelah mata. Betulan orang yang teman saya tuh sampai nggak enak gitu. Udahlah, nggak usah tawarin si Mike lagi. Tapi istri saya akhirnya udah orang baru mulai bisnis kita support. Akhirnya setelah dia tiap 2-3 hari istri saya minta saya orderin, suruh coba produk-produk yang lain. Saya bilang kalau saya nggak jalanin bisnis ini, artinya saya yang rugi. Ibaratnya gini, kita keluarin uang, tapi nggak ada cashback-nya, betul kan? Kalau kita ke Costco, kita ngarepin apa? Cashback kan di akhir tahun. Ya sudah. Setelah itu saya pindahkan semua produk yang saya pakai dulu ke Costco, ke Walmart, Sobi. Saya pindah semua yang saya bisa beli di perusahaan ini, beli di sini. Nah, saya lihat dulu saya waktu belanja di Costco itu tuh setahun bisa dapat cash check gitu, paling 100, 120, 150 lah. Udah gitu dipakai lagi buat perpanjang membership. Jadi udah nggak dapat apa-apa. Waktu saya pindahin dari Costco ke MLM tersebut, saya bisa mendapatkan ya nggak banyak lah, 70 sebulan. Lama-lama kan mulai saya sharing ke orang karena kita puas dengan produknya. Nah itu Yutan. Jadi nomor 1 waktu kita mengajak orang, kita nggak bisa langsung bawa bendera MLM. Ayo join MLM. Nggak ada yang mau join. Jadi yang kita bawa adalah bendera produknya. Produknya ini memang berkualitas dan harganya lebih murah. Kalau kita beli lebih mahal, kualitasnya bagus, ya mungkin beli sekali, mungkin karena temen nggak enak gitu kan. Tapi kalau harga udah lebih murah, kualitas lebih bagus, udah pasti kita jadi customer-nya. Jadi pada waktu kita menawarkan ke orang, hey, kamu jangan lihat bendera ini MLM, kamu coba dulu produknya. Kalau memang itu nggak bagus, kamu bisa pulangin 30 hari.
Seperti kamu beli di Walmart, bisa pulangin kan 30 hari, di Costco bisa pulangin. Jadi kalau kamu nggak cocok, silakan pulangin. Nah, dengan saya kasih fleksibel seperti itu, bukan artinya saya paksa dia, ayo join. Saya cuma suruh dia cobain. Kadang saya kasih gratis kalau dia nggak mau beli. Nih kamu cobain sikat gigi odolnya gitu kan. Dan itu kedua produknya. Kalau produk yang dijual itu adalah produk yang kita nggak pernah pakai, gara-gara kita join MLM tersebut, akhirnya kita jadi pakai, artinya kan extra expense, betul kan? Tapi di sini, produk yang dijualkan adalah daily necessities. Kita join nggak join, tetap beli ke Walmart, beli ke Costco. Jadi orang akan lebih terbuka gitu. Apalagi harganya lebih murah dari Costco. Ya udah, orang terbuka. Satu persatu itu jadi customer saya. 50% di gereja saya semua jadi membernya saya, termasuk gembala sidang saya. Nah, dia sampai hari ini masih pakai si odol dan sikat giginya, dia pecinta produknya tersebut. Tapi apakah dia menjalankan bisnisnya? Enggak. Nah, ini yang banyak orang salah pikir. Dipikirnya di MLM dia harus jalankan bisnis, harus berhasil. Tidak seperti itu. Iya, ini pantesan nih ya. Lu pernah kasih ke gua Indominya lu, Yul. Setengah Tommy ya. Dan memang enak sih waktu gua coba ya. Enaknya nggak tahu entah karena emang produknya enak atau karena gratis ya. Jadi enak ya. Double bonus itu. Oke. Oke, Mike. Tadi lu kan udah jelasin tuh bahwa hidup lu kan tadi kayaknya robot gitu ya. Senin sampai Jumat kerja, terus Sabtu Minggu ke gereja, dan udah capek gitu rutin. Nah, sedangkan sekarang lu selain kerja, lu ada lagi kerja part-time menjalanin MLM. Bagaimana tuh pendapat lu soal time management-nya tuh? Ya itu, makanya tadi kan saya pernah bilang, kalau kita tidur 8 jam, kerja juga 8 jam, terus saya termasuk nyetir 4 jam sehari, artinya kan saya cuma punya waktu 4 jam. Nah, waktu di awal-awal saya nggak jalanin hanya 4 jam. Saya jalanin betul-betul full time seperti orang kerja, yaitu 8 jam. Yaitu saya ambil 4 jam yang kurang ini, saya ambil dari jam tidur saya. Jadi setiap hari saya tidur tuh bukan 8 jam, saya tidur hanya 3-4 jam, maksimum 4 jam. Kebanyakan lebih, kurang. Gitu. Jadi di waktu-waktu itu, ya saya kontakkan semua orang. Saya teleponin satu persatu kontaknya saya, hey kamu mau masuk ini gak company yang saya baru jalankan? Kebanyakan dari mereka kalau udah tahu ini MLM, pasti bilangnya nggak mau. Maka dari itu, seperti yang tadi si Yutan bilang, kita harus bawakan bendera, jangan bendera MLM. Benderanya harus bendera produk. Karena kalau kita sudah pakai produknya dan cocok dan suka, artinya kita akan beli selama seumur hidup kita kan. Ya sudah, kita tawarkan melalui produk tersebut. Nah, saya kan mayoritas itu besar di gereja, member saya kurang lebih 50-70% itu sudah join dari gereja saya, termasuk pendetanya kita sendiri. Dia tuh suka sekali dengan sikat gigi dan odolnya karena daily necessities kan. Bukan artinya saya suruh dia jalanin bisnis dengan saya, enggak. Saya hanya bikin sebagai customer saya. Setiap minggu itu saya bawain puluhan kantong plastik, isinya sampo, odol, suplemen, vitamin, sampai dikatain saya tukang sampo. Ya saya nggak apa-apa dikatain seperti itu. Karena seperti ini loh Darwin, pada saat kita punya bisnis, ya bukan MLM lah, misalnya Darwin punya toko apa, sushi. Saya jamin Darwin pasti awal-awal sibuknya minta ampun. Jadi Darwin akan sacrifice jam-jam yang leisure-nya Darwin. Jam tidur, jam nonton Netflix ya kan, diambil untuk besarkan bisnis susinya. Nah, MLM ini seperti salah satu bisnis. Jadi saya bilang ke diri saya, kalau saya nggak sacrifice sesuatu dari diri saya, artinya saya nggak akan bisa mencapai suatu financial freedom dan time freedom. Karena freedom itu ada dua, nggak hanya financial. Banyak orang yang financial freedom, mereka tidak time freedom. Coba tanya CEO, tanya direktur. Mereka financial freedom, tapi mereka tidak time freedom. Nggak bisa kita comot mereka, yuk kita ke Cancun 3 bulan. Nggak bisa. Nah, itu impian saya. Satu hari kalau saya sudah sukses di MLM tersebut, artinya saya sudah freedom, saya tinggal ajak anak istri, kita ke airport ya. Mau kemana nih? Kita pilih dari global, kita putar. Meksiko, ayo jalan, nggak usah bawa baju, tinggal beli di sana. Nah, itu adalah time freedom. Ini yang orang banyakkan tidak mengerti. Aduh, saya mesti capek jualan, saya mesti capek recruiting orang. Artinya apa? Kalau orang yang komplain seperti itu, artinya mereka tidak punya business mindset. Mindset mereka hanya sebagai employee, yang setiap akhir 2 minggu atau akhir bulan, terima apa? Paycheck. Nah, yang kasihannya, saya bukan menjelekkan employee, karena saya sendiri masih employee. Tapi ini adalah realitas.
Kita sebagai employee kerja 52 minggu, betul kan? Kita hanya dapat cuti 2 minggu. Artinya kita kerja 50 minggu hanya untuk 2 minggu cuti. Tapi kalau kita punya bisnis sendiri, kamu mau cuti berapa? 3 minggu, 3 bulan, 2 bulan, terserah kita. Kalau sudah mendapatkan passive income yang kayak tadi saya bilang, passive income itu yang harus kita kejar, bukan active income. Ada beberapa dari orang Indonesia itu bangga dengan profesi dia. Oh, saya mau menghasilkan 6-digit income, ratusan ribu. Tapi itu adalah active income. Artinya suatu hari kalau Anda sudah tidak kerja, misalnya dia sakit atau perusahaannya tutup, gaji yang 6 income itu dia tidak dapat lagi. Betul kan? Nah, active income itu tidak perlu dibanggakan. Karena setiap orang pasti bisa hilang. Banyak yang dari COVID gini, mereka hilang pekerjaan. Bos-bos yang tadinya 6-digit income, mereka hilang. Nah, kalau mereka yang sudah punya simpanan, mereka bisa memanage uang mereka investasikan ke saham, ke properti. Akhirnya pada saat mereka hilang active income mereka masih ada income-income yang lain. Tapi kebanyakan dari kita apa? Semakin tinggi income kita, gaya hidup kita semakin naik. Akhirnya artinya kita tidak punya simpanan. Nah, pada saat mereka jatuh, tidak ada bantalan. Nah, itu. Jadi pada saat saya memutuskan, oke, saya akan menjalankan MLM sampai sukses. Artinya sudah bukan seperti dulu lagi, saya ahli yang gagal. Bukan. Kali ini saya menjadi ahli yang sukses. Bukan hanya saya sendiri yang sukses, tapi saya akan membawa orang-orang di bawah saya, downline saya, juga sukses. Jadi satu persatu, itu mereka ikut sukses. Waktu itu kan saya menjabat mastership yang pertama saya. Setelah saya menjabat mastership yang pertama saya bertekad membuat impian, saya bilang, saya akan membuat downline member saya sebanyak mungkin mastership saya yang pertama ini. Akhirnya tahun 2020, di masa orang banyak kena layoff, kena pecat, kena pengurangan pekerjaan, grup saya ada 7 orang mastership yang pertama. Saya pun kaget. Dari saya sendiri yang menjadi mastership yang pertama, sekarang ada 7 orang yang ikutin saya naik menjadi mastership yang pertama. Nah, itulah kalau di MLM kita betul-betul mengerti mengapa kita harus jalankan MLM. Kita tidak akan bisa gagal. Yang gagal itu sebenarnya bukan MLM-nya, kitanya sendiri. Mentalitas kita itu sudah siap belum menjalankan bisnis? Artinya kalau mentalitas kita belum punya bisnis mindset, mau bisnis apapun dia tidak akan bisa sukses. Nggak hanya MLM, dia mau buka toko apa, jualan apa, pasti akan gagal. Karena mentalitas dia seperti seorang pegawai. Yang artinya kita menukarkan 8 jam kita kerja, saya harus dapat gaji 8 jam kerja. Tapi kalau yang namanya bisnis, saya invest itu 8 jam setiap hari. Saya nggak dapat komisi, saya nggak dapat penghasilan. Selama 2 bulan, saya kerja tanpa pamrih ibaratnya kan. Setelah 2 bulan, saya mendapatkan penghasilan $70. Tapi jam yang saya kerjakan itu lebih dari 500 jam. 500 jam saya investasikan ke MLM tersebut, saya hanya mendapat kompensasi $70. Tapi saya tahu $70 ini adalah permulaan kesuksesan saya. Akhirnya saya jalanin. Tahun 2018 kan saya baru join. 2019 saya full time, artinya walaupun saya masih seorang pegawai, saya full time jalanin 8 jam. Saya menjadi mastership pertama. Tahun 2020 saya membawa 7 orang member saya menjadi mastership saya pertama dan saya naik ke mastership yang kedua. Dan ini tahun ini 2021, ini akan lebih banyak lagi partner-partner, member-member saya juga ikut sukses di bisnis tersebut. Mantap. Jadi gue ngelihat ada satu lesson learn lagi nih dari lo nih ya, bahwa ketika lo spend waktu, itu kan menghabiskan waktu, lo pertimbangkan itu sebagai investasi, bukan sebagai pengorbanan, benar gak? Betul. Iya. Karena segala waktu yang kita korbankan itu tidak sia-sia. Waktu kita mengorbankan ke bisnis. Kalau kita korbankan ke gaya hidup kita, ya itu tidak akan membuahkan hasil balik. Dan juga lesson lagi berani membayar harga kan, benar gak? Membayar harganya dengan menghabiskan waktu itu, benar gak? Hanya tidur 4 jam gitu kan tadi kan ya? Iya. Sekarang sih tidur udah 8 jam. Udah 8 jam ya. Jadi memang tahun-tahun pertama itu, setahun pertama lah, itu betul-betul pengorbanan. Tahun kedua itu adalah pembentukan karakter. Nah ini yang saya suka di MLM. MLM itu bukan hanya menghasilkan uang. Enggak.
untuk menghasilkan uang, kita bisa kerja dimanapun. Dulu saya tuh penjual barang di Kijiji. Saya suka beliin produk, ya kayak laptop, barangnya masih mulus, saya bersihin, saya pasangin software, saya jual, profit $300. Kadang bisa profitnya $500. Saya dalam sebulan itu bisa ngasilin ribuan dolar. Cepet kan? Nah, tapi itu adalah pekerjaan yang dibilang dengan sales. Artinya saya juga mesti investasikan waktu. Saya mesti cari produk yang murah, berkualitas, saya beli, ketemu orangnya, saya bersihin. Itu makan waktu loh, Darwin. Dan setelah kita investasi waktu itu juga nggak banyak, nggak sedikit. Minimal bisa 10-12 jam kita jual, mendapatkan $200. Tapi bedanya, balik lagi, itu semua active income. Artinya pada saat saya nggak berjualan, saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau di bisnis MLM, pertama-tama memang kita investasikan banyak waktu. Masukin semua waktu kita. Kita kurangin waktu nonton jam kita, waktu dengan keluarga, waktu dengan makan pun saya juga berkurang. Jadi saya investasikan ke sini, ke MLM. Setelah MLM ini jalan, ini mulai menghasilkan freedom, kita mulai dapatkan balik. Malah akan bertambah. Efeknya itu seperti snowball effect. Jadi makanya banyak yang gagal di MLM itu bukan company-nya. Karena mentalitas kita sendiri belum siap. Kita harus delay gratification kita. Jadi imbalan balik. Kebanyakan dari mereka yang gagal, mereka menginginkan imbalan secepat mungkin. Mereka pengen kaya cepat. Tapi di MLM tidak seperti itu. Ada yang kita harus proses yang namanya investasi, belajar, dan ujung-ujungnya kita menjadi seorang leader. Nah, ini adalah titik terakhir di MLM. Menjadi seorang leader seperti apa kita, itulah titik terakhirnya. Karena dalam perjalanan kita belajar, investasi waktu buat diri kita, buat member, partner kita juga belajar kan. Lama-lama kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum join MLM. Kebanyakan leader-leader yang berhasil di perusahaan tersebut, mereka semua itu humble. Artinya mereka mau melayani, walaupun mereka tingkatnya tinggi. Tapi di perusahaan lain, karena saya sudah melihat leader-leader perusahaan lain, semakin mereka tinggi, semakin sombong. Siapa kamu? Kamu berani-berani ngomong sama saya. Di sini, leader-leader top, mereka serve makanan. Mereka bantuin orang-orang yang di bawah. Jadi saya lihat kerendahan hatinya ada gitu. Nah, itu yang saya bilang sukses. Sukses itu bukan hanya uang, punya rumah 10, punya tabungan miliar. Itu bukan sukses menurut saya. Sukses itu harus balance. Dari segi rohani, segi jasmani, segi teman, segi environment, kita ada kontribusi ke sekeliling kita, itu yang menurut saya sukses semuanya. Yang balance. Oke, Mike, mungkin last question ya. Why MLM, Do? Why MLM? Kenapa MLM? Ya, saya jawabannya mudah. MLM itu bukan untuk semua orang. Sama seperti bisnis, tidak untuk semua orang. Ada yang orang seumur hidupnya kerja sampai meninggal. Ada juga orang yang meninggal karena setelah dia menjadi bisnisman. MLM itu hanya salah satu bisnis. Pertanyaannya kenapa MLM? Atau kalau Inggrisnya kita bilang network marketing. Artinya kita marketing di networknya kita sendiri. Semua bisnis-bisnis besar termasuk television itu ada network. Betul ya, Darwin? Television network. Radio ada network, radio network. Hospital pun ada network, hospital network. Semua yang bisnis sukses itu harus ada network. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pekerjaan seorang employee, networknya siapa? Ya kita sendiri. Kita kerja untuk kita sendiri. Tapi pada saat kita punya network, kita bekerja untuk network kita semua ini. Dan gak hanya kita tarik orang satu persatu sukses. Nah itu kenapa network marketing? Karena kita hanya bisa sukses dengan network. Yang kedua, kita harus keluar dari rat race atau apa tuh Indonya? Iya, betul. Jadi kayak ini wheel-nya marmut, muter terperangkap aja gitu ya, terperangkap kayak marmut, pernah lihat kan, keliling gitu. Dia menghasilkan banyak movement, pergerakannya banyak, tapi progresnya nggak ada, diem di kandangnya sendiri. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Setelah puluhan tahun, saya berasa ya sudah, saya kerja gaji saya segini saja. Apa saya bisa seperti bos saya? Nggak mungkin. Ya sudah. Tapi dengan kita join suatu MLM, mentalitas dulu, mindset kita dibetulkan dulu. Punya mindset bisnis, baru kita bisa maju. Baru bisa ada progres. Kalau enggak, kita hanya lari di tempat sibuk, kerja 2 job, 3 job, tapi tidak
progress gitu ya. Yeah. Terus yang tadi saya udah jelaskan, menghasilkan skill atau keahlian. Karena kita jadi, setelah saya dulu banyak yang bilang saya nih, Mike, kamu mah sukses karena kamu jago ngomong, kamu jago jualan, kamu jago rekrut. Enggak, saya 4 saudara. Saya satu-satunya yang paling nggak bisa ngomong di depan orang. Depan 5 orang saya nggak bisa ngomong, langsung mulut saya sup. Nah, terakhir saya diundang perusahaan MLM ini di Indonesia untuk membawakan tentang skenario kehidupan saya di depan 1.000 orang. Wow. Kalau saya masih seperti saya Mike yang dulu, mulut saya bisa tutup, mungkin saya ngompol. Tapi saya bisa ngomong dengan wah gitu kan. Saya keluarin semua passion saya di perusahaan tersebut. Itu yang penting, membangun skill kita harus bangun, yaitu sales, menjual, komunikasi, harga diri, ya kan. Tadinya saya tuh udah nggak punya, ibaratnya nggak punya self esteem gitu kan, karena sudah jatuh bangun, udah deh, saya nyerah. Terus yang paling penting apa? Impian saya mulai kembali. Kalau kita pasti tanya diri kita, oh kalau masih kecil kamu mau jadi apa? Astronot, pilot, ya kan, businessman. Lama-lama kita udah pindah ke negara orang, ya udahlah, pegawai udah bagus gitu kan, punya kerjaan juga udah bagus gitu kan, udah jangan muluk-muluk. Nah itu impian kita sudah padam. Nah impian ini satu persatu balik, dan opportunity untuk kita masuk ke level berikutnya. Contohnya gini, kalau kita Google ya statistik, 90% itu adalah pekerja, hanya 10% orang yang punya bisnis. Contohnya kayak si Elon Musk, yang punya PayPal, yang punya eBay, Apple, itu semua hanya 10%. Kalau kita hanya sebagai employee, kita nggak bisa pindah ke 10% ini. Artinya mereka adalah investor dan businessman. Hanya melalui bisnis baru kita bisa keluar. Nah, opportunity ini nggak mudah, nggak semua bisa menawarkan opportunity. Nah, hanya MLM yang bisa menawarkan opportunity dengan kapital yang sedikit atau sama sekali tidak perlu. Contohnya kalau saya mau buka Starbucks, saya perlu minimal 500.000 sampai $1 juta. Saya nggak punya. Tapi saya bisa menjalankan suatu MLM tanpa capital sebesar itu, saya bisa menghasilkan seperti ownernya Starbucks. Nah, itu opportunity yang ditawarkan. Dan ini, yang berikutnya adalah umumnya bisnis itu akan gagal di 5 tahun pertama, kurang lebih 90%. Hanya 10% yang lewat 5 tahun itu. Setelah 5 tahun lewat, dari 10% itu hanya setengah yang betul-betul bisa sukses. Artinya kalau kita menjalankan suatu MLM, jangan berharap saya bakal sukses. Ini hanya seperti bisnis. Rate untuk sukses itu hanya 5% dari yang 100% tadi. Sudah 90%, ulang lagi tinggal setengahnya lagi. Jadi tidak mudah. Dan yang berikutnya, ini MLM ini memberikan kesempatan untuk menjalankan bisnis secara part-time. Seperti saya masih pegawai, saya bisa jalankan ini di part-time, waktu saya luang, ya kan. Dengan ini sudah semakin sukses, saya pelan-pelan bisa pindah, sudah tidak perlu kerja sama orang lagi, ya. Dan yang paling penting menurut saya, kita di MLM, kita membantu banyak orang juga ikut sukses, membangun bisnisnya mereka masing-masing, ya kan. Contohnya, bisnis itu bisa sukses karena apa? Karena mereka pakai advertising fee. Mereka sering pasang iklan. Itu nggak murah loh, Darwin. Pasang iklan, dulu saya kerja di Indonesia, 1 kali pasang iklan 30 detik, itu harganya 1 kijang. 300 juta. Mahal sekali. Jadi, daripada perusahaan MLM tersebut, dia pasang iklan, kasih uang ke iklan, ke perusahaan iklan, ya dia kasih ke member-membernya dengan cara word of mouth marketing, dari mulut ke mulut. Kayak saya suka suatu produk, saya tawarkan ke Yutan. Yutan suka, Yutan tawarkan tanpa ada beban gitu kan. Nah, daripada dia kasih revenue profitnya itu ke advertiser, ya dia kasih ke member-member seperti kita ini. Nah, itu MLM, ya. Dan terakhir menurut saya, kita harus belajar untuk menang. Jadi bukan masalah berapa kali kita jatuh. Seperti saya sudah jatuh di MLM belasan kali. Yang paling penting adalah berapa kali kita bangkit. Jadi setelah kita jatuh, jangan diem di tempat kita jatuh. Kita harus bangkit lagi, coba lagi. Ya. Iya, oke. Mike, ini mungkin terakhir nih ya. Karena gini, kan penonton di Indonesia nih, penonton Indo di Toronto ini ada 2 segmen ya. Ada orang yang udah tinggal di sini,
dan juga ada orang Indonesia yang lagi mau ke sini ya. Misalkan nih, ada case-nya tuh yang sekarang lagi rame tuh banyak yang mau ke sininya tuh sekeluarga gitu ya. Misalkan suaminya kuliah di sini ya, kuliah dan istrinya akan ikut beserta dengan anak-anaknya. Nah, yang jadi kendala kan ketika si istri gitu kan di sini kan menemani suami kan. Tapi dia mau kerja full time juga agak susah karena dia punya anak gitu ya, yang masih dia harus jaga. Kira-kira doable nggak menjalankan MLM? Karena kan waktunya fleksibel, bisa bantu ngurus anak sehingga nggak saving untuk childcare expense-nya, tapi juga bisa membantu suami untuk income tambahan. Kira-kira doable nggak tuh kayak gitu? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan 2 jawaban. Pertama, tergantung MLM company-nya apa. Karena saya sudah belasan company, saya tahu. Karena banyak company itu tidak doable. Contohnya, setiap join ada bayar. Setiap bulan ada bayar. Mesti bayar iuran. Setiap ikut meeting, seminar, mesti bayar. Produknya lebih mahal daripada harga kita beli di toko. Terus setiap akhir bulan ada yang istilah tutup poin. Artinya gini, kalau kita bisa dapat bonus atau komisi di bulan tersebut, tapi kita nggak belanja untuk tutup poin untuk diri kita tidak bisa dapat bonus ini. Nah, kalau company MLM seperti ini, itu tidak doable. Saya sarankan, jangan dijalankan. Kecuali kalau dia punya business mindset. Artinya, dia mau full time. Dia artinya dia nggak mau kerja, dia mau jalani full time. Tapi kalau dia hanya mau menjalankan part time, bisnis yang seperti MLM seperti itu, udah pasti tidak sukses. Tapi di bisnis MLM yang saya jalankan, ini berbeda. Join tidak ada bayar. Sama seperti kita ke Shopee Dragmart, ya kan? Kita ada Optimum Card kan. Kalau ditarik biaya, orang mau join nggak? Nggak mau. Karena gratis, ya sudahlah saya join, saya belanja dapat poin toh, ya kan? Kedua, kita tidak perlu biaya bulanan. Udah pasti, ya nggak ada biaya apa-apa loh Darwin. Mau ikut meeting gratis, seminar gratis, seminar malah dikasih gift. Kamu bisa dapat produk. Nah, yang terakhir, kita tidak perlu kejar-kejar tutup poin. Artinya akhir bulan kamu nggak dikejar-kejar setoran. Kalau no kamu pressure ya, no pressure. No pressure, ya. Jadi seandainya nih, kamu komisi udah siap nih, tapi kamu belum siap untuk mendapatkan, ya itu sistemnya akan carry forward ke hari berikutnya. Besok dilihat lagi, kamu qualify nggak dapat? Nggak dapat, besoknya lagi. Itu bisa sampai 9 bulan kalau kita baru kita dapat, nggak hilang. Nah, kalau bisnis MLM-nya seperti ini, itu doable. Artinya, dia bisa sukses tergantung seberapa besar komitmen istri tersebut. Kalau dia hanya menjalankan setengah jam, ya sudah pasti dia bisa sukses, tapi lama. Tapi kalau saya kompres waktu itu jadi 8 jam. Artinya, saya kompres kesuksesan saya mestinya 3 tahun, jadi hanya dalam 3 bulan atau 9 bulan. Gitu. Nah, komitmen itu yang paling penting, Darwin. Karena sama seperti kita sebagai pegawai, pada saat kita sign job kontrak, artinya kita sudah komit ke perusahaan tersebut untuk kerja perusahaan tersebut, walaupun kita bangun paginya males, walaupun kita males nyetir, males bangun, aduh berat banget, apalagi kalau hari Senin kan. Berasanya tuh, aduh coba hari ini Minggu. Kayaknya nggak bisa kan, kita sudah komit ke perusahaan tersebut. Kalau kita nggak muncul di perusahaan tersebut, besok udah dipecat. Nah, sama. MLM juga seperti itu. Kita mau komit atau enggak. Kalau kita sudah putuskan, seperti saya bilang, oke, saya akan komit di perusahaan tersebut 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun, saya lagi males, lagi nggak mau ngomong, saya tetap jalankan 8 jam. Dalam 1 tahun, ternyata membuahkan hasil, saya 9 bulan mencapai peringkat yang pertama. Nah, itu komitmen yang sebenarnya terpenting. Walaupun doable, yang kayak tadi saya bilang, dia perusahaannya doable, tapi kalau dia tidak komit, dia juga tidak berhasil. Pertanyaannya, jawabannya di masing-masing individu. Oke, menarik ya. Jadi kalau aku bisa simpulkan lagi nih dari pembahasan yang terakhir ini, jadi buat teman-teman yang nonton, mungkin juga punya persepsi yang sama, bahwa MLM itu ibaratnya scam. Atau kalau bukan scam, ya kalau gue join ya sekedar join gitu, karena gue pakai produknya. Ternyata itu dibilang salah juga enggak, tapi yang kita dapat pelajaran dari video ini, dari sharingnya si Mac, jadi MLM ini ya, ini betul-betul bisa jadi profesi gitu. Jadi bukan sekedar yang kayak main-main atau hobi atau sekali lewat lah ya, gue gak serius-serius banget. Tapi seperti dia share tadi, mindsetnya betul-betul dirubah karena ini memang betul-betul bisa menjadi sebuah profesi yang sangat legit, yang juga bisa menghidupi keluarga kamu kalau kamu tertarik untuk serius terjun. Tapi ya harus benar-benar
mindsetnya itu diubah. Ini tuh benar-benar kerja. Tapi gue bukan kerja buat orang lain, tapi ini gue kerja seolah-olah kayak gue punya usaha sendiri gitu. Dan siapa customer gue dan bagaimana how it works ya seperti dia bilang tadi, networking. Harus ini dalam satu networking, dalam satu community, ayo kita sama-sama. Karena memang juga nggak bisa sendiri. Oh sendiri, maju-maju sendiri, sukses-sukses sendiri, itu bullshit gitu. Ini benar-benar harus akumulatif dari orang-orang serombongan ini gitu ya, semakin banyak semakin bagus karena kita kayak tolong menolong gitu ya, benar nggak, di MLM ini ternyata seperti itu gitu. Jadi buat yang lagi jobless gara-gara COVID entah dengan berbagai alasan atau ada pekerjaan tapi seperti Mike bilang, kok gue makin lama berasa kayak gue tuh kayak hamster gitu ya, di roda itu berputar-putar, atau gue kayak aku kerja ini buat mimpinya orang lain gitu loh. Gue bikin sukses orang lain, gue bikin sukses perusahaan gue bikin sukses bos gue atau apa. Bukannya kita nggak gratitude ya karena mereka udah kasih kita kerja, kasih kita income. Tapi in the long run kan kita juga punya mimpi kita sendiri ya. Kok kalau gue bisa punya financial freedom atau memang ada dorongan, gue pengen serve orang lain, gue pengen bantu juga yang tadi secara community ini ya, secara networking itu boleh dipertimbangkan ternyata profesi ini gitu. Benar nggak, Win? Tuh, iya. Jadi itu yang menjadi challenge tuh, Yul. Saat ini kan banyak teman-teman yang mau ke sini tuh, benar nggak? Kesininya tuh lewat jalur kuliah, karena kan dengan adanya express entry itu udah makin susah tuh ya. Nah, banyak kan yang menanyakan gitu kan, concernnya tuh kalau bawa spouse nanti ke sini, tapi nanti bawa anak, nanti biaya apa? Spouse kerja full time, duitnya habis buat bayar childcare, bener nggak? Nah itu kan jadi kendala juga tuh, bener nggak? Jadi kalau saya boleh kasih saran, Darwin. Jadi untuk spouse atau istri atau suami yang istrinya atau suami yang kerja full time, dianya harus stay home, jalankan MLM, ya kan? Karena anyway dia pakai sikat gigi. Artinya gini, kamu nggak jalanin MLM tersebut atau enggak, kamu tetap ke Walmart, tetap ke Costco beli sikat gigi odol. Toh kenapa nggak coba produknya kita? Dan pelan-pelan jalanin. Nah, banyak yang tanya ke saya, Mike, kapan waktu terbaik untuk jalankan MLM tersebut? Saya bilang, pada saat kamu punya kerjaan tetap. Artinya, kamu setiap hari sudah tidak khawatir untuk bisa makan besok atau enggak. Pada saat kamu di posisi seperti itu, pikiran kamu tuh masih bersih. Jadi kamu bisa jalanin MLM sembari kamu punya pekerjaan yang stabil. Kalau kamu sudah hilang pekerjaan, fokus kamu tuh bukan MLM lagi. Fokus kamu untuk mencari aktif income yang hilang ini. Jadi udah nggak ada fokusnya. Banyak yang menyesal setelah COVID gini, itu banyak puluhan member saya tuh kehilangan pekerjaan. Menyesal. Dia bilang, aduh coba ya saya jalanin dulu bareng sama kamu 2 tahun yang lalu. Mungkin saya sudah posisinya kayak kamu. Saya bilang penyesalan selalu belakangan. Tapi tidak ada kata terlambat. Masih bisa. Tetap aja, balik lagi ke mentalitas. Kalau mentalitas kita bukan sebagai bisnis, artinya dia akan investasi tapi tidak menghasilkan, give up lagi. Jadi mentalitas yang harus dibetulkan dulu pertama kali. Oke, sip deh kalau gitu. Iya, tak terasa waktu ini udah berjalan cukup lama ya, dan thank you nih Mike udah sharing buat kita nih ya. Banyak lesson learn yang kita bisa pelajari dari video ini. Dan jika di antara kalian ada yang ingin gitu ya, memang tertarik untuk hal ini, bisa kontak Yutan ya. Bisa kontak Yutan ya. Tinggal tulis di komen di bawah ini, nanti di reply ya. Ataupun jika ingin kontak Mike Suryadi, bisa juga kontak lu ada Facebook atau Instagram nggak? Ada, Mike Suryadi di Instagram. Facebook juga sama. Iya, jadi bisa kontak ke Facebook atau Instagramnya juga ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita ya, Yul ya, bener nggak? Ya, thank you banget buat sharingnya. Thank you, sama-sama. Jangan lupa untuk apa, Yul? Subscribe, komen, like, and ting. Ya, nanti saya juga baca komen-komennya. Kalau ada yang pertanyaannya langsung direct, saya bisa jawab, saya jawab gitu. Oke deh kalau gitu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sama-sama. Oke, sampai jumpa. Bye. Bye.